Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Jelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Pelabuhan Makassar mulai dipadati oleh pemudik. Namun karena masih dalam masa pandemi, jumlah pemudik tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sabda Rule langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya Sabda, bagaimanakah pergerakan penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menjelang Hari Raya Idul Adha ini? Iya, Ajeng, informasi yang kami peroleh dari GM Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Bapak Wahyudi, ini mengatakan bahwa jelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah sudah terjadi lonjakan penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin dan terpantau ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya yang hanya berkisar 10 hingga 11.000 per harinya. Pada Rabu kemarin ini jumlah penumpang sudah menembus angka 13.000. Sejak pagi hingga malam hari juga pergerakan penumpang yang akan melakukan mudik ke berbagai tujuan terus memadati terminal keberangkatan maupun juga terminal kedatangan bandara. Dan memang penumpang yang memadati bandara ini didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya untuk merayakan Hari Raya Idul Adha pada Jumat 31 Juli esok. GM Bandara Wahyudi juga mengatakan bahwa berdasarkan data statistik lalu lintas pergerakan udara Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, akumulasi pergerakan penumpang di 2 hari jelang perayaan Idul Adha kurban tersebut sudah memasuki puncaknya. Namun, Ajeng dan pemirsa, jika dibandingkan dengan tahun 2019 memang terjadi penurunan jumlah penumpang yang cukup signifikan, yakni sekitar 80%. Berikut pernyataan selengkapnya dari GM Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Wahyudi. Terkait pergerakan penumpang yang menjelang Hari Raya Idul Adha ini, diprediksi hari ini terjadi peningkatannya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, memang masih cukup signifikan penurunannya, ya, penurunannya hampir sekitar 80% lah, ya, terjadi penurunan. Tapi kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, nah ini juga ada peningkatan dari jumlah penumpang kami dari 11.000 per harinya, sekarang sudah menyentuh di angka 12, bahkan sampai 13.000. Ya, sementara itu Ajeng, dalam mensiasati lonjakan penumpang di masa pandemi COVID-19 ini, arus balik Idul Adha 2020 ini pengelola bandara memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Para petugas bandara diharuskan konsisten dalam melaksanakan pengawasan. Pihak bandara juga mendirikan posko petugas administratif yang bertujuan untuk membantu menjaga pelaksanaan ketertiban dari protokol kesehatan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Adapun tujuan penumpang ini didominasi menuju ke 4 kota dan provinsi, yakni di DKI Jakarta, kemudian Surabaya Jawa Timur, Balikpapan Kalimantan Timur, dan juga Kendari Sulawesi Tenggara. Sementara itu untuk perkiraan arus balik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sendiri ini diprediksi terjadi pada hari Selasa 4 Agustus 2020 mendatang. Ajeng. Ya, lantas bagaimanakah dengan arus mudik di Pelabuhan Makassar? Apakah juga terjadi lonjakan penumpang? Ya, Ajeng, lonjakan jumlah penumpang tidak hanya terjadi di bandara, namun dari pantauan kami peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di Pelabuhan Makassar, di mana 2 hari jelang Hari Raya Idul Adha, jumlah penumpang memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun sama halnya dengan di bandara, Ajeng, jumlah penumpang mudik Lebaran Idul Adha di Pelabuhan Makassar ini juga menurun drastis, baik itu penumpang yang akan berangkat maupun tiba di Pelabuhan Makassar. Pada Rabu malam tadi terdapat 2 kapal yang bersandar di Pelabuhan Makassar, yakni KM Gunung Dempo dari Namlea menuju Surabaya yang menurunkan sekitar 175 penumpang, dan juga KM Binaya dari Bima yang menurunkan sekitar 75 penumpang. Puncak arus mudik Lebaran Idul Adha juga sudah terjadi di Pelabuhan Makassar pada 2 hari jelang Lebaran. Para penumpang yang menggunakan jalur laut ini juga diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara ketat guna mencegah penyebaran COVID-19, seperti misalnya wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19, baik itu hasil rapid test maupun juga tes PCR, kemudian wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh, serta penyemprotan disinfektan pada seluruh tubuh dan juga barang bawaan di bilik disinfektan yang telah disiapkan oleh pihak otoritas pelabuhan.
Ajeng, demikian dari Makassar, kembali ke Anda. Ya, terakhir Sabda Role, mungkin bisa diceritakan bagaimana dengan harga tiket, apakah ada perubahan dengan harga tiket biasanya? Ya, Ajeng, untuk harga tiket, baik itu untuk penumpang pesawat maupun juga penumpang di pelabuhan, ini memang kami belum mendapatkan informasi yang pasti mengenai apakah ada kenaikan ataupun penurunan harga tiket di dua jalur tersebut, yakni melalui jalur udara maupun juga jalur laut. Demikian, Ajeng. Sabda Role, terima kasih laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.